Ikhlas itu mencakup dua makna. Cakupan makna ikhlas yang pertama, ibadah ditujukan hanya untuk Allah semata, karena ibadah milik khusus Allah. Ini makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Tafsirnya la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, la ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Ikhlas di sini artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Begitu pula qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas. Padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Dari mana dipetik penamaan surat Al-Ikhlas? Dari nama Allah Ahad. Apa artinya Allah Ahad yang Maha Esa? Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada selain Dia yang boleh disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Sehingga surat qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Cakupan makna ikhlas yang kedua adalah niat seseorang ketika ibadah hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Balasan apa dari Allah? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Baru-baru ini saya dapat sebuah postingan ibadah. Kalau mengharap surga, itu ibadahnya pedagang katanya. Artinya dianggap rendah. Kalau ibadahnya takut neraka, itu ibadahnya budak. Kalau ibadahnya berdasarkan cinta, itu baru ibadahnya orang merdeka, orang yang bersyukur. Ini tidak benar jemaah sekalian. Dalam ibadah, semua hal ini harus hadir. Cinta, harap, dan takut. Dan hakikat orang yang ikhlas adalah orang yang mengharapkan agar Allah masukkan di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Coba perhatikan, ungkapan tentang ikhlas di dalam Al-Quran seringkali disebut dengan mengharap atau mencari atau demi wajah Allah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami hanyalah memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Apalagi pujian. Mengharap pujian itu namanya riya. Jadi lihat, kami memberi makan, bersedekah demi wajah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah." Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mencari wajah Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Demi wajah Allah, mencari wajah Allah. Artinya adalah agar kita masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Makanya di surat Al-Isra ayat ke-57 Allah memuji ibadahnya para nabi dan rasul, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Tiba-tiba ada seorang dai mengatakan, kalau masih mengharap rahmat, mengharap surga, itu ibadahnya pedagang. Kalau takut neraka, itu ibadahnya budak. Jadi seakan-akan dia merendahkan para nabi dan rasul yang dipuji oleh Allah, yang mereka ketika beribadah mengharap rahmat Allah, dan surga termasuk rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hambaku yang aku kehendaki. Dan para nabi dan rasul itu juga beribadah dalam keadaan takut neraka, sehingga mereka berharap kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka sebagai balasan terhadap ibadah mereka. Jadi ikhlas itu dalam niat adalah hanya mengharap balasan dari Allah semata. Kapan niat ikhlas itu menjadi rusak? Kalau seseorang mengharap dari selain Allah. Bahkan bisa sampai syirik besar. Kalau ada yang mengharap surga dari selain Allah, itu syirik besar. Karena yang maha mampu memasukkan kita ke dalam surga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang berharap dari selain Allah agar dia dipuji, maka itu syirik kecil. Itu pun syirik kecil dengan syarat niat utamanya masih untuk mengharap balasan dari Allah. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.